Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, para binusian, Binus Online Learning, kali ini kami dari tim 1 DRBA mata kuliah UX Designer akan membuat video tentang wawancara dengan salah satu expert terkait tema analitik atau data analitik gitu ya. Nah, sebelumnya izin saya untuk memperkenalkan anggota tim 1. Di antaranya adalah yang pertama Afifah Diniah Fatimah, Alisa Velia Royhatul, Bintang Revani Maulidi, Dionanda, dan saya sendiri Irfan Sanjaya. Pada kesempatan kali ini sudah hadir di room Zoom meeting ini ada Mas Dio, salah satu tim dari DRBA kelompok 1, dan kemudian ada narasumber kita, Mas Helmi Satria. Selamat sore Mas Helmi Satria. Apa kabarnya nih? Halo, selamat sore Mas Irfan, Mas Dio. Terima kasih Mas Helmi atas waktunya untuk membantu kelompok kami mewawancarai terkait data analitik. Nah, sebelum masuk ke Q&A, mungkin dari Mas Helmi bisa menyampaikan atau memperkenalkan diri dulu, Mas. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian, binusian sekalian. Perkenalkan, nama saya Helmi Satria Marta Putra, biasa dipanggil Helmi. Saya kerja di salah satu BUMN di Indonesia, yaitu PT PLN Persero. Untuk jabatannya sendiri sebagai Officer Data Analytic ya, mungkin role-nya hampir sama dengan Data Analyst atau Business Intelligence. Saya masuk pada tahun 2016 untuk role data analyst sendiri dari tahun 2021. Mungkin itu dulu Mas Irfan. Oke, baik Mas Helmi. Terima kasih atas perkenalannya ya. Berarti memang Mas Helmi ini tadi dari 2021 sudah berkecimpung di dunia data analitik gitu ya, Mas ya. Nah, mungkin Iya, betul. pertanyaan pertama itu toolsnya yang digunakan apa sih, Mas? Kan banyak nih yang kita tahu gitu ya. Nah, dari Mas Helmi sendiri, tools apa yang digunakan untuk data analitik tersebut? Oke, untuk tools dari data analytics sendiri ya, ada berbagai macam sebenarnya yang saya gunakan gitu ya. Jadi yang pertama ada Excel gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya Excel itu seperti apa gitu ya. Ya, Jadi betul. biasanya yang saya gunakan untuk menganalisa data sama untuk membersihkan data. Lalu untuk tools korporat sendiri itu ada Tableau. Jadi Tableau sendiri ada beberapa jenis produk ya. Ada Tableau Prep untuk data preparation, ada Tableau Desktop untuk visualisasi data di laptop. Lalu ada juga Tableau Online yang bisa kita gunakan untuk menampilkan hasil visualisasi kita dalam bentuk web kayak gitu. Lalu ada juga Power BI. Jadi Power BI ini adalah sama kayak Tableau, namun bedanya kalau Power BI ini, kalau Tableau tadi terpisah ya, ada 3 jenis, kalau Power BI ini jadi satu gitu. Jadi ada di Power BI Desktop itu ada Power BI untuk data preparation dan ada Power BI Desktop kayak gitu. Lalu RDBMS ya, macam-macam, Oracle, Postgre, dan lain-lain gitu ya. Lalu selain itu juga kadang pakai Python gitu. Python untuk melakukan visualisasi data, kayak gitu sih Wow, toolsnya. banyak juga ya berarti untuk tools yang digunakan. Dari beberapa tools tadi kan ada yang mirip-mirip tuh, ada Power BI, Tableau. Nah, untuk visualisasinya Mas lebih expert atau lebih sering pakainya tuh yang mana sih? Kalau tools yang visualisasi yang paling sering dipakai sih Tableau ya, jadi karena Hmm, emang itu tools korporat, jadi emang dipakai sehari-hari kayak gitu. Kalau Power BI itu kebetulan itu permintaan dari Kementerian BUMN, kayak gitu. oke. Oke, berarti memang di PLN sendiri sudah menyediakan lisensi Tableau itu sendiri ya, Tableau itu sendiri ya. Oh, berarti sebelumnya Betul. ada ini ya Mas ya, ada sempat kerjasama juga dengan Kementerian BUMN juga ya, terkait data analitik ya? Iya, kebetulan juga ada kerjasama sih dulu terkait dengan data analitik dari UAMEN sih dulu kalau nggak salah, Wakil Menteri BUMN itu sempat ada request untuk bikin dashboard semacam visualisasi data di masing-masing BUMN ya gitu. Jadi kebetulan dari tiap-tiap BUMN yang mengerjakan dashboard tersebut kayak gitu.
Wow, seru ya. Berarti Mas Helmi itu salah satu perwakilannya ya gitu ya pada saat itu. Nah, pasti Iya. untuk dapat terlibat, saya ambil contoh gitu ya, di proyek Kementerian BUMN itu ada skill nih yang harus dimiliki gitu ya. Minimal skill atau misalkan requirement skill seorang data analitik. Nah, kira-kira bisa kasih bocoran nggak sih Mas? Kira-kira apa aja sih requirement skill apa aja nih yang perlu dimiliki oleh seorang data analitik? Oke, untuk skill sendiri ya, yang pertama ada yang namanya mungkin pemahaman terhadap probis ya. Jadi kita perlu tahu kira-kira probisnya itu seperti apa kayak gitu. Misalnya di SDM itu kayak gimana, di apa di ya sesuai dengan ini sih, sesuai dengan request dari usernya kayak gitu. Selanjutnya yang jelas ada analisa ya, analytical thinking, lalu pemahaman terhadap database, lalu ada juga data visualization, lalu untuk teknis sendiri biasanya menggunakan SQL, Excel, Python, Tableau, lalu ada juga sense of design gitu ya. Jadi layouting itu juga cukup berpengaruh kayak gitu. Pengaruh ya. Wah, ternyata itu tuh Mas Dio ya. Ini bisa jadi catatan nih buat kita atau mungkin para mahasiswa lainnya yang tertarik di dunia data analitik. Apa-apa aja sih mata kuliah yang perlu kita tandain gitu ya, yang perlu kita kuasai selama kita kuliah agar bisa jadi seorang data analitika. Wah, luar biasa sih. Apalagi kita sekarang lagi belajar UX designer juga salah satunya mungkin sebagian kecil atau sebagian besar kita belajar terkait itu juga ya. Oke, kalau gitu kalau ngomongin masalah project lagi nih Mas Helmi, pasti bukan cuma satu project tadi aja gitu ya yang terkait dengan Kementerian BUMN gitu ya. Nah, ada project-project menantang lainnya nggak Mas yang mungkin Mas Helmi pernah kerjakan gitu? Atau apa project yang lebih paling menarik gitu ya yang mungkin bisa di-share? Oke, mungkin untuk project yang cukup menantang ya, itu mungkin karena ini ya yang minta juga punya ini power yang cukup besar gitu. Jadi kemarin Apa sempat nih? bikin prediksi terkait dengan kebutuhan bahan bakar kayak gitu. Jadi Wow. kami mengambil semacam apa data dari 2 tahun ke belakang, lalu kita memprediksi dari data-data tersebut terkait dengan perencanaan bahan bakar selama 1 tahun ke depan itu seperti apa kayak gitu. Itu cukup menantang sih soalnya dari apa requirement-nya juga dari atas ya yang cukup berpengaruh dan waktunya itu juga cukup singkat gitu. Jadi jam 8 malam dikasih requirement, jam 5 pagi harus sudah selesai kayak gitu. Mungkin Kurang itu dari sih. 24 jam. Iya, Sangat cukup menantang sih itu. menantang menurutnya. Heeh. Tapi akhirnya selesai ya. Ya alhamdulillah selesai sih. Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah. ini memang pas memang kita menghadirkan seorang Mas Helmi Satria itu karena memang ekspertis di bidang itu gitu ya. Luar biasa ya. Pasti kalau yang paling berpengaruh mau kita minta sejam, 2 jam gitu ya, kita harus bisa do the best dulu gitu ya mungkin ya Mas Helmi ya kuncinya ya. Ya betul, ya Best effort harus ya. do the best. Nah, Betul, betul, betul. betul. Seru juga ya Mas Dio ya untuk project-projectnya. Jadi nggak cuman oke main data gitu ya, tapi ada beberapa pressure yang mungkin nanti di pekerjaan itu terjadi gitu ya kayak tadi. Fokus juga penting tuh sepertinya di situ. Oke, next question. Nah, kalau ngomongin masalah data analitik, tentunya kita juga ngomongin data yang nggak cuman satu atau dua gitu ya. Datanya besar, apalagi kalau Tableau tadi seperti yang kita sudah ketahui itu biasa digunakan untuk mengelola data yang besar gitu ya atau big data biasa kita kenal. Nah, kalau dari Mas Helmi sendiri ada pengalaman mengelola atau mengumpulkan data besar nggak Mas selama jadi seorang data analitik? Oke, untuk ini ya pengalaman terkait dengan project dengan data yang besar itu Hmm. saya pernah mengerjakan yang namanya EAM ya, mungkin Mas Irfan tahu ya, yaitu Enterprise Enterprise Asset Management. Asset Management. Jadi itu semacam ini sih membuat analitik terkait dengan performa apa namanya maintenance-nya, inspection-nya kayak gitu. Lalu mengetahui kesehatan asetnya kayak gitu. Itu sekitar
10 juta row kalau nggak salah. 10 juta row Wow. sih paling banyak itu mungkin. Ini pasti aset Mm-mm. se-Indonesia ini, nggak mungkin satu Iya, Kalimantan aja. iya, se-Indonesia, Oh kebetulan. iya, Itu sih mungkin wow, yang banyak. paling besar. Heeh. Iya, betul. Jadi, for your information gitu ya, khususnya untuk Mas Dio gitu ya, di kami itu ada pengelolaan aset itu menggunakan aplikasi EAM. Nah, itu tuh Ya, aset-aset di oke. PLN tuh banyak banget, seperti tiang-tiang gitu ya, yang mungkin Mas Dio kenal Hmm, gitu, trafo ya Mas Helmi ya, dan itu tuh di data dan tercatat di aplikasi tersebut gitu. Jadi nggak heran kalau tadi Mas Helmi sebutkan bahwa barusnya sampai berpuluh-puluh juta ya Mas ya. Luar biasa, karena se-Indonesia. di Indonesia, oke. Indonesia itu sudah. Jadi memang kalau udah ngomongin big data, data analitik, challenge-nya itu selain kita harus tadi kata Mas Helmi bilang skill kita harus punya, terus juga probisnya juga harus mengerti. Sepertinya kita juga harus sabar gitu ya, karena datanya besar-besar. Iya, Pasti butuh harus waktu kan, tricky sih Mas? memang. Dan Heeh. tricky gitu ya, pasti ya. Oke, kalau gitu tadi Mm-mm. saya udah sempat beberapa pertanyaan saya lontarkan. Mungkin dari Mas Dio ada pertanyaan-pertanyaan juga yang ingin disampaikan? Mangga. Oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu nih terima kasih ya kepada Mas Helmi atas waktu dan kesempatannya gitu bisa hadir di sesi wawancara kali ini. Melanjutkan Mas pertanyaan dari Mas Irfan, dalam pemahaman Mas nih, menurut Mas bagaimana sih cara memproses data cleaning gitu? Kan dari pengalaman Mas sudah ada nih di bidang data analitik, apalagi di perusahaan BUMN ya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Itu sih Mas. Oke. Untuk ini ya, memproses data cleansing sendiri itu ini sih, sebenarnya agak teknis, tapi nggak apa ya, Iya, saya jelaskan gitu boleh ya. Mas. Jadi, kalau di proses data cleansing itu, ada yang namanya proses yang namanya ETL, yaitu extract, transform, dan load. Jadi extract itu ngambil datanya dari database, lalu cleansing-nya itu di transform-nya itu. Jadi mentransformasi data sampai akhirnya bisa disajikan dalam bentuk analytical kayak gitu. Nah, untuk proses di transform-nya sendiri itu ada berbagai macam gitu ya. Jadi, yang pertama ada yang namanya, pengecekan data double gitu. Kadang kan, beberapa data itu ada yang mungkin double kayak gitu. Nah, perlakuannya gimana, mungkin bisa kita hapus atau bisa kita biarkan. Nah, itu tergantung dari, pemilik bisnisnya kayak gitu. Lalu, yang kedua, itu kita bisa cek data yang kosong. Nah, data yang kosong ini juga bisa berbagai macam ya penanganannya. Ada yang dihapus dan ada juga yang kita isi dengan sebuah nilai atau yang biasa kita sebut dengan imputasi kayak gitu. Nah, imputasi sendiri itu juga berbeda penanganan nih. Kalau misalnya datanya numerik, itu biasanya kita ganti dengan angka rata-ratanya atau mediannya. Kalau misalnya datanya kategorik, itu biasanya bisa kita ganti dengan modus atau nilai yang sering keluar, atau bisa juga diganti dengan unknown atau tidak diketahui kayak gitu. Mungkin cukup teknis ya, kayak gitu. Ish, Jadi kayak gitu. Terus selanjutnya kita juga cek outlier-nya kayak gitu. Outlier itu misalnya datanya nih satuannya sebenarnya itu adalah TWH gitu ya. Tapi ada data yang satuannya itu KWH kayak gitu. Nah itu kan otomatis akan ini ya apa namanya? Jika dirata-ratakan kan akan jadi naik gitu datanya kayak gitu. Makanya outlier ini juga perlu dibersihkan kayak gitu. Bisa dihapus atau disesuaikan kayak gitu. Nah, ini salah satu ini sih, salah satu yang penting itu adalah komunikasi sama user-nya. Kira-kira data-data yang seperti ini itu nanti bakal diapakan sih? Apakah dihapus, apakah diisi dengan nilai lain kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu sih data cleansing. Jadi dari extract, transform, load, lalu di proses transform itu kita akan cek data double, data kosong, dan outlier-nya kayak gitu. Mungkin seperti itu oke. sih, Mas Dio. Berarti dari proses itu, apakah itu nanti dikerjakan dari tim internal PLN langsung atau melibatkan vendor lain gitu ya, Mas? Kalau yang selama ini Mas Uh, kerjakan. kebanyakan sih PLN sendiri ya. Kalau saya PLN sendiri, oke. perusahaan. Oke, mungkin selanjutnya, Mas, dari pengalaman Mas, ada nggak ya masalah yang paling umum dihadapi selama mengakses data gitu? Kira-kira yang
masih terjadi masalah tuh apa sih Mas gitu? Oke. Kalau ini ya masalah yang paling umum dihadapi itu ini sih apa namanya paling banyak itu di data preparation gitu. Kadang itu pengen menganalisa tapi datanya nggak ada, itu masalah. Atau ada datanya tapi ternyata masih manual gitu. Misalnya di kertas atau di Excel kayak gitu. Atau datanya udah nggak manual tapi nggak bersih gitu. Jadi misalnya ada yang kayak tadi ada outlier dan lain sebagainya. Itu sih yang paling sulit menurut saya. Berarti itu memang benar-benar menghambat ya Mas, kalau misalnya datanya itu belum ada sama sekali atau masih prosesnya dilakukan manual, berarti kita juga nggak bisa ngolah data ya Mas, kayak gitu ya? Iya, betul. Oke. Terus Mas, sebagai data analis, menurut Mas peran data analis ini di 5 tahun yang mendatang itu seperti apa Mas gitu? Dari sudut pandang Mas? Oke, kalau dari data analis sendiri sih, pada dasarnya akan tetap dibutuhkan ya, dan mungkin nanti akan berevolusi atau akan digabungkan dengan beberapa jobs terkait data sendiri kayak gitu. Contohnya data engineering atau data scientist kayak gitu. Dan mungkin akan lebih spesifik ke domain knowledge tertentu. Contohnya untuk SDM atau untuk untuk kalau di PLN itu ada mungkin pembangkitan dan sebagainya kayak gitu. Jadi lebih spesifik lah kayak gitu sih kalau menurut saya. Jadi untuk data analis sendiri itu nantinya akan berjoin dengan role lain atau spesifik ke bidang-bidang tertentu kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke. Oke, mungkin dari saya itu dulu Mas Helmi, saya kembalikan ke Mas Irfan Oke, selaku Mas Dio. MC. Makasih untuk tambahan pertanyaannya. Menarik sih. Jadi kita Iya, tadi udah dapat banyak informasi dan gambaran gitu ya. Kalau nanti kita menjadi seorang data analitik tuh kita tuh ngapain aja gitu kan, dan kesulitan yang tadi dihadapi apa aja gitu, serta skill-skill yang harus dimiliki untuk tetap survive di profesi tersebut itu butuh skill apa aja. Nah tadi udah cukup dapat insight banyak nih dari Mas Helmi. Pinginnya kita kasih beratus-ratus pertanyaan gitu, tapi karena keterbatasan waktu dan tuh, iya juga betul. uh, saya rasa dan kita rasa udah cukup, kita dapat insight. Dari kami menyimpulkan bahwa wawancara kali ini untuk menjadi seorang data analitik itu sangat memungkinkan, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa di jurusan kita, mahasiswa di jurusan sistem informasi, dan juga tadi skill-skill yang harus dimiliki kita mungkin harus sudah mulai perdalam gitu ya, seperti tadi menguasai bahasa pemrograman Python, terus base program yang harus kita bisa itu adalah Excel tadi ya, terus juga visualisasinya adalah Tableau gitu ya, atau Power BI dan tools-tools lainnya gitu. Iya Dan skill betul. mengenali apa proses bisnis, dan tadi juga skill kesabaran juga diperlukan gitu ya Mas Dio ya. Iya. Jadi Mas Dio ada tambahan nggak nih insight yang didapat selama wawancara kali ini Oke, sebelum kita tutup? intinya selain dari teknikal, kita juga perlu nih pemahaman soft skill, misalnya pemahaman atas pemahaman analytical thinking-nya juga perlu sih. Kalau saya lihat, karena yang kita olah kan data ya, dan biasanya yang diolah data itu pasti ada kendalanya, dan kita dituntut untuk bisa berpikir atau memahami suatu proses dengan kemampuan yang kritikal atau kritis. Seperti itu sih, Mas, yang saya tangkap. Mantap, setuju sih Mas, betul. Analytical thinking ya, data Ya, analitik. Oke, betul. kalau gitu jika tidak ada lagi tambahan pertanyaan, dari saya ucapkan terima kasih kepada Mas Helmi sudah berkenan join kita Ya, wawancara. Sukses selalu terima Mas kasih Mas dengan Helmi. karirnya, Ya, sukses. lancar dengan Terima kasih. pekerjaan-pekerjaan dan proyeknya juga. Oke, kalau Ya, gitu Oke, terima karena saya kasih. yang membuka, saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salam rekan-rekan. warahmatullahi wabarakatuh.